Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Dengan penuh sukacita kami menyapa seluruh anggota keluarga yang mengikuti ibadah keluarga GPIB Jemaat Pasar Minggu. Selamat mengikuti ibadah keluarga secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang membahas mengenai bagaimana kita harus menghargai hidup anugerah Tuhan. Kita pun akan memperingati dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Maka marilah kita bersama mengingat kebaikan Tuhan kepada bangsa dan negeri kita, Indonesia. Kita harus terus bersaksi bagi Tuhan dengan menghargai kemerdekaan yang dianugerahkannya, yang telah membebaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran dan memberikan kita waktu untuk berkarya dan membuat hidup kita lebih berkualitas bagi sesama. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Allah dengan menaikkan pujian syukur. Kita bakti 262, bagai rusa rindukan air. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami sekeluarga, baik waktu senang maupun di kala susah, bimbang dan ragu. Kami tahu pasti tiap langkah kami selalu ada dalam pimpinan-Mu dan tangan kami selalu Tuhan genggam erat. Kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk terus maju dan berkarya, menebarkan harapan, kegembiraan, semangat, dan pikiran yang positif bagi sesama. Karena segala kasih setia-Mu, kami datang beribadah sekeluarga malam ini untuk menaikkan hormat, pujian, dan syukur. Malam ini kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Urapilah kami, serta berkatilah
agar kami boleh bersekutu bersama keluarga-keluarga di dalam lingkungan Jemaat GPIB Pasar Minggu secara daring. Berkatilah pelayan firman yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga kami sekeluarga, agar ibadah ini berkenan bagi-Mu dan nama-Mu boleh kami agungkan. Terimalah ungkapan syukur dan permohonan umat-Mu. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bermazmur dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, hanya sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit dari bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan pujian kepada-Mu ya Allah, Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menganugerahkan hidup bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan indah petang malam hari ini ketika kami diperkenankan bersekutu bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing. Sebentar bersama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Anugerahkan kami Roh-Mu yang kudus. Tuntun kami agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan, untuk melihat apa yang ingin Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membaca Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat malam, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara kekasih di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur hari ini karena kemurahan Tuhan kita boleh bersekutu di tengah-tengah keluarga kita kembali walaupun masih di rumah masing-masing. Malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dan melihat satu bahagian firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 1-7 ini yang kita beri judul Menghargai Hidup. Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara kasih adik-adik yang Tuhan Yesus kasih. Kebanyakan orang menganggap hidup yang ia miliki itu mempunyai arti ketika menurut mereka sukses. Dan kadang-kadang kesuksesan itu diukur dari harta, kekayaan. Orang juga mengukur kesuksesan itu atau dia memiliki hidup kalau seandainya dia terkenal, punya jabatan. Dan umumnya semua itu baru bisa dikatakan sukses dan hidup ini menjadi berarti. Dan itu memang impian banyak orang dan juga orang Kristen. Tetapi pada kenyataannya, realitanya, apakah benar semua yang sudah memiliki kesuksesan tersebut, memiliki harta, kekayaan, terkenal, kekuasaan, apakah pasti mereka bahagia? Apakah pasti mereka benar-benar menemukan arti hidup? Mari kita lihat contoh berikut ini. Adolf Merkel, seorang konglomerat Jerman. Tahun 2008, ia memiliki kekayaan yang tercatat kurang lebih 192 triliun. Orang ke-94 terkaya di dunia. Lalu dalam hitungan 1 tahun, kekayaannya turun. Hanya tinggal menjadi 138 triliun di 2008. Dan di 2019 bulan Januari, ia menabrakkan diri ke kereta yang sedang berjalan. Kate Spade, siapa yang nggak kenal Kate Spade? Fashion designer terkenal. Punya kekayaan hampir 1,8 triliun.
gantung diri pada usia 55 tahun. Stephanie Adams. Mungkin gak banyak kita kenal, tapi dia seorang model yang sangat terkenal. Ia lompat dari lantai ke-25, mengajak anaknya yang baru berusia 7 tahun. Gohara, Kim Jong Un, ya, artis-artis K-pop, ya, ada lebih dari 10 orang yang bunuh diri, yang punya follower jutaan, idola banyak orang, dan mungkin idola kita semua. Mungkin ada yang kenal Chester Bennington, Linkin Park, gantung diri. Mungkin anak muda sekarang kenal Avicii, seorang DJ terkenal, potong nadinya. Alan Garcia, seorang mantan presiden Peru, menembakkan kepalanya sendiri ketika akan ditangkap oleh polisi. Ada sederet nama lagi, Robin Williams, Tommy Page, Alexander McQueen, dan banyak lagi. Orang-orang yang dinilai sukses, orang-orang yang dinilai oleh dunia bahwa mereka berhasil dan menemukan arti diri mereka. Tapi mereka mengakhiri hidup mereka dengan membunuh diri. Terakhir tahun 2019 bulan September yang lalu, seorang pastor megachurch di Amerika, Gereja Southern California Megachurch, Jared Wilson, masih sangat muda, 30 tahun, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Di Amerika sendiri tercatat tiap hari ada 132 orang yang bunuh diri. Dan itu dari tahun ke tahun meningkat. Dan di tahun 2018 kurang lebih sekitar 14,2 orang dari 100.000 orang di Amerika bunuh diri. WHO mencatat sekitar 800.000 kasus bunuh diri di seluruh dunia. Dan yang menariknya, setiap ada selebriti yang bunuh diri, maka dipastikan yang ikut cukup banyak. Terakhir Robin Williams ketika dia bunuh diri, dalam waktu 4 bulan, 18.690 kasus terjadi setelah dia bunuh diri di Agustus 2017. Dan kecenderungan ini juga sama di beberapa negara seperti India, Jepang, dan Korea. Apa yang terjadi dengan manusia? Apa yang terjadi dengan hidup? Mengapa hal ini terjadi? Ya, kita yang berpikir, kita yang melihat bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya kekuasaan yang menurut sebagian besar manusia sudah menemukan arti hidup, akhirnya mengakhiri hidup mereka. Mereka tidak sama sekali menemukan arti untuk tetap hidup. Pertanyaannya, kenapa? Kita kembali ke dalam bacaan kita hari ini. Kejadian 2 ayat 1 dan 7. Bapak, Ibu, Oma, saudara kasih, saudara adik-adik yang saya kasih dan cintai. Ketika Tuhan Allah menciptakan kita, dari bacaan ini ada 2 hal yang kita temukan. Yang bagian pertama kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 1 sampai 4b. Di sana dikatakan Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, matahari, bulan, bintang, dan Allah melihat semuanya baik. Dari Kejadian 1 kita lihat, ya. Dan Allah katakan bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 31a dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Sampai hari ini kita masih bisa melihat jejak karya Allah dalam ciptaannya yang tak putus-putusnya membuat kita terkagum-kagum betapa luar biasanya Allah yang menciptakan dunia ini yang sungguh menakjubkan, walaupun sebahagian telah dirusak oleh manusia. Bahagian pertama ini kita melihat bagaimana Allah mempersiapkan dunia ini sedemikian rupa luar biasa indahnya untuk manusia. Dan bahagian kedua yang kita lihat dari pembacaan kita, dari ayat 4b sampai dengan ayat ke-7, di sana kita kembali melihat bagaimana Allah menciptakan kita manusia. Seakan kita mau diperhadapkan kembali apa sebenarnya yang Allah lakukan ketika Ia menciptakan kita. Kejadian 2 ayat 7, di sana dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang menarik? Firman ini mau mengatakan bahwa di dalam diri kita, di dalam hidup manusia, ada bahagian Allah yang Dia berikan kepada kita ketika Dia menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 juga berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dilanjutkan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya Dia, image-nya Allah. Betapa luar biasanya kita, betapa luar biasanya manusia. Ya, apa yang unik dari semua ciptaan Tuhan dengan manusia? Apa yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan lain? Yang pertama, manusia satu-satunya image of God. Satu-satunya gambaran citra dan kemuliaan Allah. Dan hanya pada manusia kita bisa melihat karakternya Allah, image-nya Allah. Tidak ada makhluk lain di dalam Alkitab yang digambarkan sebagai image atau gambaran Allah, tidak juga malaikat selain manusia itu sendiri. Yang kedua, ada bagian Allah di dalam diri kita yang Dia siapkan ketika Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Kita boleh hidup karena pekanan oleh Allah. Kita boleh hidup karena nafas hidup yang Allah berikan. Yang ketiga, Allah memberkati kita. Allah berkomunikasi dengan kita. Allah memberikan tugas kita kepada manusia. Allah menjadikan kita wakil Dia di dunia ini untuk mengelola, menjaga, mengusahakan. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia. Itu yang Allah lakukan. Itu yang Allah inginkan kepada manusia ketika Ia menciptakan manusia pada awalnya. Dan itu yang menjadi kesaksian Alkitab yang kita baca pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara kekasih, opa oma yang ada di rumah. Ya. Lalu, mengapa hari ini kita melihat bahwa dunia kita berubah luar biasa? Ya. Mengapa dunia ini
tidak lagi menggambarkan. Mengapa kita menemukan manusia sangat kejam? Mengapa kita menemukan bahwa tiap hari ada terlalu banyak orang yang saling bunuh, saling membenci, dan sebagainya. Bukan hanya di luar sana, bahkan di dalam keluarga, di dalam orang-orang terdekat, bahkan di dalam gereja sendiri. Alkitab mengatakan di dalam Roma 3 pasal 23. Roma pasal 3 ayat 23. Dosa telah merusak gambaran Allah sehingga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa semua manusia telah berdosa. Tidak ada yang terkecuali. Iya, pemberontakan kita, dosa kita merusak gambaran Allah yang mulia itu. Sehingga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah kehilangan arti hidup itu sendiri. Ketika manusia tidak lagi dapat menghargai hidup. Kain membunuh Habil. Pemberontakan bangsa pilihan Allah Israel yang berulang-ulang kali. Menjadi saksi betapa dosa itu telah merusak hidup manusia. Dan sampai hari ini kita melihat betapa mengerikan kerusakan karena dosa tersebut. Manusia bukan hanya merusak dunia yang indah dan baik yang Allah ciptakan, yang justru dipercayakan kepada kita, tapi justru itu juga yang dirusak oleh manusia. Ketika dunia telah kehilangan image tentang Allah, tentang gambaran Allah, bahkan mereka tidak lagi menemukan bahwa kekristenan itu telah menjadi jawaban. Mereka justru menemukan orang-orang Kristen yang korup, gereja yang korup, gereja yang justru menurut mereka membunuh Tuhannya sendiri. Filsuf terkenal seorang ateis yang bernama Nietzsche mengatakan God is dead. Gereja telah membunuh Tuhannya sendiri. Ya. Gereja membangun tembok konsep tentang Tuhan yang membuat orang sangat susah menemukan Tuhan itu di gereja. Sehingga akhirnya kesempatan bagi orang-orang seperti Nietzsche untuk mengembangkan paham ateisme. Mereka tidak lagi percaya bahwa Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jawaban kepada dunia ini. Yohanes 1 ayat 11a mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kristus datang ke dunia, tetapi orang-orang yang menjadi orang-orang yang kepunyaannya justru menolak dia. Pemberontakan manusia telah membuat dunia ini makin hancur. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kerusakan manusia, kehancuran manusia ini membuat kita tidak lagi bisa menemukan image Allah. Tetapi karya keselamatan yang Kristus kerjakan adalah gambaran kasih Allah bagi kita semua. Allah memberikan Kristus Yesus supaya manusia menemukan kembali arti hidup itu. Manusia tidak dapat lagi melihat gambaran Allah di dalam diri manusia yang lain. Sehingga Allah menganugerahkan Kristus, mengirim anaknya yang tunggal, supaya manusia bisa melihat gambaran Allah yang benar. Yohanes 12 ayat 45. Di sana dikatakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ibrani 1 ayat 3a. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya
yang penuh kekuasaan. Bapak Ibu yang terkasih, opa oma, adik-adik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus bukan saja memberikan hidup yang baru, tetapi Ia menolong saya dan saudara untuk melihat, untuk mendapatkan, untuk mengembalikan gambaran Allah di dalam diri manusia. Ketika Ia hidup, ketika kita hidup di dalam Dia. Karena kasih-Nya kita dapat mengenal. Kita dituntun kepada keselamatan yang Ia kerjakan bagi kita. Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal dan menerima karya keselamatan itu. Tetapi hanya oleh iman kita juga dituntun untuk mengenal Dia, menjadi seperti Dia. Sola fide. Dan ketika kita berproses, kita hidup di dalam ketekunan, kita bertumbuh melalui firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kembali gambaran Allah, kemuliaan Allah, kalau dia tidak menerima Kristus. Kristus adalah jawaban Allah bagi manusia, sehingga kita bisa menemukan kembali arti hidup itu. Bapak Ibu, opa oma, saudara-saudara kasih. Lalu apa yang bisa kita tarik dari pembacaan dan perenungan Alkitab malam hari ini? Kita diciptakan oleh Allah demikian sempurna. Tetapi manusia merusakkannya dengan dosa. Tetapi Allah sungguh baik. Dia menganugerahkan Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk mengembalikan citra Allah yang ada di dalam kita ketika kita memberikan hidup kita kepada Dia. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia memberikan kesempatan baru. Ia memberikan kesempatan yang baru kepada kita untuk menjadi manusia yang baru. Ketika kita mati bersama Dia dan kita hidup bersama dengan Dia. Kehadiran Allah di dalam Kristus telah mendemonstrasikan betapa besarnya kasih Allah itu. Tetapi juga mau menunjukkan konsekuensi yang besar akan dosa yang manusia telah buat. Allah sangat menghargai hidup. Ia menganugerahkan hidup itu kembali kepada manusia. Ia rela memberikan Kristus supaya kita memiliki hidup itu lagi. Kristus mengembalikan image Allah yang telah kita rusak. Jangan pernah kita merusakkan kembali citra Allah, cahaya kemuliaan yang sudah dianugerahkannya bagi kita. Filipi 3 ayat 10 sampai 11, Paulus mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Apa yang dulunya berharga bagi Paulus dianggap tidak berharga sama sekali ketika dia menemukan Kristus. Apa yang paling berharga bagi kita saat ini? Harta kita? Jabatan kita? Atau kita ingin terkenal? Kita ingin orang memfollow kita sebanyak mungkin. Kita ingin orang tahu siapa kita.
Apa yang kita cari dari hidup ini? Ketika Paulus ditemukan oleh Kristus dan Paulus melihat bahwa hanya di dalam Kristus hidup itu menjadi berarti, apa yang ada di dalam dirinya tidak menjadi arti apa-apa. Dia sudah mengenal, dia sudah menerima Kristus, dan dia sudah menemukan, dan dia rindu untuk hidup mengenal dengan Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang Tuhan cintai, opa-oma yang ada di rumah. Perkenalkanlah Kristus kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada anak-anak kita. Jangan jemu-jemu untuk kita menceritakan kebaikan Kristus. Jadilah saksi dia. Tunjukkanlah bahwa Kristus itu baik. Hadirkanlah tanda-tanda kerajaan Allah. Itu cara kita menghargai hidup yang Allah anugerahkan bagi kita. Hidup ini terlalu berharga, terlalu mahal, sehingga Kristus harus diberikan bagi saya dan saudara. Jangan pernah kita merusakkan kesempatan yang kembali dia berikan. Pakai hidup ini, pakai kesempatan ini untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Bulan ini kita merayakan 75 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Teristimewa bagi Tuhan yang sudah menganugerahkan Kristus untuk kita memiliki arti hidup lagi di dalam Dia. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan indah malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami boleh renungkan bersama-sama Tuhan. Kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh menemukan kembali bahwa hidup kami adalah hidup yang luar biasa. Hidup yang berarti. Satu waktu kami telah merusakkannya ya Bapa. Tapi saat ini Kristus sudah merubah hidup kami. Kristus sudah mengembalikan cahaya kemuliaan Allah di dalam hidup kami. Ketika Engkau menebus kami di atas kayu salib.
Bapa yang terkasih, tolong kami untuk kami tidak lagi menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Ajar kami menghargai hidup ini dengan mengasihi Engkau, dengan mengenal Engkau, dengan mengisinya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu yang ajaib. Malam hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pergumulan pelayanan di jemaat GPB Pasar Minggu ini ya Bapa. Walaupun saat ini sebahagian kami masih harus ada di rumah, pelayanan masih harus dilakukan lewat media sosial ini Tuhan. Baik ibadah keluarga maupun ibadah-ibadah pelkat. Tuhan perlengkapi. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, mempersiapkan agar pelayanan ini boleh terus berjalan. Kami bersyukur juga, kami sudah membuka pintu gereja kami untuk ibadah hari Minggu yang lalu ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati. Engkau tahu kami juga harus senantiasa waspada Tuhan, untuk senantiasa memperhatikan setiap protokol kesehatan yang harus kami ikuti Tuhan. Tolong berkati setiap anak-anak Tuhan yang Engkau persiapkan untuk mempersiapkan ibadah-ibadah ini Tuhan. Perlengkapi mereka Tuhan. Engkau juga berkati setiap kami, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Tuhan, berikan sukacita yang sejati daripada-Mu ya Bapa, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur juga untuk webinar yang sudah dilakukan pada Sabtu yang lalu. Bila Tuhan memberikan kami terus semangat untuk mengenal dan mencintai Engkau melalui firman-Mu ya Bapa. Bapa yang terkasih, kami juga mau berdoa buat kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat kami untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ya Bapa. Khususnya di dalam perayaan yang akan dilaksanakan oleh Pelkat PKP, Pelkat PA, dan seluruh jemaat yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati agar mereka semua boleh bergembira. Dan lebih dari itu kami boleh menghayati arti kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh proses untuk ibadah-ibadah yang selanjutnya. Baik yang masih harus dilakukan lewat daring maupun juga luring Tuhan. Tuhan berkati setiap ibadah yang dilakukan, agar itu boleh menjadi alat Tuhan untuk membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa juga Bapa untuk rencana serah terima PHM yang akan dilaksanakan tanggal 14 Agustus nanti. Berkati Tuhan. Kami berterima kasih untuk anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pakai selama 2,5 tahun. Dan Kau juga berkati PHM yang baru. Berikan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, agar mereka boleh bekerja sedemikian rupa untuk menumbuhkan, untuk memajukan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami di GPB Pasar Minggu ini Bapa. Bapa yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, kiranya Engkau mau datang menghampiri mereka, menjamah mereka, memberkati setiap pengobatan, perawatan yang mereka terima. Secara khusus yang saat ini terpapar karena COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka tetap sukacita yang daripada-Mu, agar masa-masa yang berat ini boleh dilalui, karena Tuhan ada di samping mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu yang sungguh ajaib. Bapa yang terkasih, Engkau perlengkapi setiap anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta yang Tuhan
hadirkan di jemaat kami Pendeta Irdian, Pendeta Robert William Martin, dan juga Pendeta Ibu Sayartihan. Bapa, berkati seluruh presbiter, berkati seluruh pelkat, seluruh pelayan anak, pelayan teruna, maupun seluruh karyawan yang ada di kantor gereja. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang bekerja Tuhan, yang terlibat di dalam seluruh pelayanan yang ada di jemaat kami. Pelengkapi itu dengan kemurahan Tuhan. Akhirnya kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Ketika kami bersama-sama menaikkan syukur kami, memperingati hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Bapak, kiranya kami boleh terlibat aktif untuk membantu pemerintah bangsa kami dengan memberikan kontribusi yang positif, agar bersama-sama kami boleh maju, karena kami tahu Tuhan memberkati bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau pakai mereka ya Bapa dengan hikmat yang daripadamu, agar karena kemurahan Tuhan Engkau boleh menuntun mereka membawa bangsa kami menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik buat kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga yang ada di rumah, keluarga kami, opa, oma, ayah, ibu, anak-anak kami. Berkati mereka ya Bapa, berkati setiap kami. Bila Tuhan menganugerahkan kasih dan kemurahan, sehingga kami boleh melihat dan mengisi hidup kami untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengar dan sauti doa kami ini, yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan renungan malam ini, dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus menghargai hidup anugerah Tuhan, menjalani kemerdekaan yang dianugerahkannya, dan mengisi hari-hari hidup dengan optimis dan penuh sukacita. Kini saatnya kita menyampaikan syukur melalui persembahan ungkapan terima kasih atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dari kasih-Mu penuh
jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur dari apa yang sudah kami terima dari-Mu, dan kami sampaikan dengan rela hati. Terimalah persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan dan demi kemuliaan nama-Mu. Dengan penuh sukacita kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini kepada-Mu. Amin. Keluarga yang dikasihi Allah, mari berdiri dan terus berjalan dalam terang Tuhan dan memancarkan sinar kasih-Nya dan terus setia kepadanya. Agar melalui kesetiaan ini kita menunjukkan hidup yang penuh arti bagi Tuhan dan bagi sesama. Dalam semangat kemerdekaan, mari kita terus maju menebarkan kebaikan, kedamaian dan semangat yang berkorban bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi Indonesia. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.